pada hari ini pembahasan kita tentang distribusi pendapatan nasional. Kamu tahu bahwa ketimpangan dalam distribusi pendapatan nasional itu kamu akan memahaminya bagaimana perbedaan antara orang kaya dan orang miskin. Maka pada hari ini kita akan membahas bagaimana untuk mengukur ketimpangan itu. Ada 3 hal untuk mengukur ketimpangan. Yang pertama, kita menggunakan rasio Kushner. Yang kedua, dengan menggunakan kurva Lorenz. Dan yang ketiga, kita menggunakan rasio Gini. Maka nanti Ibu akan memberikan dan memposting videonya. Silakan kamu menonton dengan baik, dan jika kamu kurang memahaminya, silakan bertanya. Demikian, selamat menyaksikan video yang Ibu posting. Terima kasih. Distribusi pendapatan nasional. Pentingnya distribusi pendapatan nasional adalah yang pertama, untuk mengukur ketimpangan, yang kedua, untuk mengetahui tinggi rendahnya kesejahteraan. Jika distribusi pendapatan nasional tidak merata, maka perubahan atau perbaikan suatu negara tidak akan tercapai. Hal seperti ini yang akan menunjukkan adanya ketimpangan distribusi pendapatan nasional. Ukuran untuk mengukur ketimpangan dalam hal ini kita akan pahami dengan pertama, dengan rasio Kushner. Rasio Kushner ini lazim digunakan sebagai ukuran tingkat ketimpangan antara kelompok berpendapatan tinggi dan kelompok berpendapatan rendah di sebuah negara. Ukuran yang kedua, kurva Lorenz. Kurva Lorenz itu menunjukkan hubungan antara persentase penerima pendapatan dan persentase pendapatan total yang mereka peroleh dalam periode tertentu, misalnya 1 tahun. Dan yang ketiga, Gini rasio merupakan ukuran ketimpangan agregat dan dapat memiliki nilai berapapun berkisar antara 0 sampai 1. Nah, sekarang mari kita bahas mengenai rasio Kushner. Dapat dilihat dari distribusi pendapatan perorangan atau disebut juga dengan percent distribution of income. Cara ini hanya menghitung jumlah pendapatan perorangan atau rumah tangga dan tidak mempersoalkan waktu bekerja, cara memperolehnya, lokasinya, dan jenis pekerjaan. Semua individu diurutkan berdasarkan jumlah pendapatan yang mereka peroleh, kemudian membagi total penduduk ke dalam kelompok atau ukuran berbeda. Kemudian membagi penduduk sesuai tingkat pendapatan secara berurutan dalam kelompok kuintil, maksudnya itu 1/5 atau dikatakan tuh dibagi atas 5 kelompok atau 10 kelompok yang disebut dengan desil. Untuk penjelasan selanjutnya, rasio Kushner itu, para siswa kami boleh memperhatikan buku paketnya halaman 28. Di situ ada tabel 1.6. Silakan diperhatikan. Dalam tabel tersebut terlihat dan siswa kami bisa memperhatikan penduduk yang dikelompokkan dalam kuintil ada 5 kelompok, terdiri dari 4 orang setiap kelompok. Kenapa 4 orang? Karena tadi Ibu sudah jelaskan bahwa kuintil itu dibagi atas 5 kelompok. Perwakilan individu ada 20. 20 dibagi 5 berarti satu kuintil ada 4 orang.
Kuintil pertama mewakili 20% penduduk pendapatan terbawah hanya menerima 5 unit dari pendapatan nasional. Kuintil kedua menerima 9% dari pendapatan nasional. Sedangkan kuintil yang kelima, di sana terlihat bahwa 20% kelompok penduduk yang berpendapatan teratas menerima 51 unit dari pendapatan nasional. Maka bisa kita buat kesimpulan bahwa 40% dari penduduk yang berpendapatan terbawah hanya menerima 14 unit dari total pendapatan nasional. Dan 20% penduduk yang berpendapatan tinggi menerima 51 unit dari total pendapatan. Maka jelas kita lihat bahwa rasio Kuznetsnya sebesar 51 dibagi 14. Maksudnya 51 itu kelompok penduduk yang berpendapatan teratas, sedangkan 14 kelompok penduduk yang berpendapatan terbawah. Maka didapatlah rasio Kuznetsnya 3,64. Itu artinya sangat besar ketimpangannya. Ukuran yang kedua, kita melihat kurva Lorenz. Untuk mengetahui tingkat pemerataan distribusi pendapatan nasional suatu negara, dapat juga diketahui dari kurva Lorenz antara persentase penerima pendapatan, di situ maksudnya penduduk, dan persentase pendapatan total yang mereka peroleh dalam periode tertentu, misalnya 1 tahun. Maka untuk penjelasan mengenai kurva Lorenz, para siswa kami boleh melihat buku paketnya halaman 30. Nah, semua memperhatikan baik-baik slide ini dan juga boleh memperhatikan buku paketnya. Maka kita lihat di sana, di sumbu X atau sumbu datar itu menggambarkan persentase penerima pendapatan. Artinya penduduk yang menerima pendapatan. Di sumbu Y itu menggambarkan persentase pendapatan, artinya pendapatan yang diterima. Jika kurva Lorenz semakin jauh melengkung dari garis diagonal itu maksudnya garis pemerataan sempurna, maka akan terlihat bagaimana para siswa kami, boleh diperhatikan slide-nya, bahwa kurva Lorenz itu menggelembung dan makin jauh dari garis kemerataan. Maka boleh dikatakan di sini bahwa tingkat ketimpangan sangat besar. Maka para siswa kami, untuk melihat bahwa tingkat kemerataan itu relatif merata dengan menggunakan kurva Lorenz, nah coba perhatikan kurva Lorenz pada slide ini. Di sana kamu lihat kurva Lorenz mendekati garis kemerataan atau garis diagonal. Itu menunjukkan dengan demikian bahwa tingkat kemerataan distribusi pendapatannya itu lebih merata. Nah, ukuran kemerataan yang ketiga yaitu dengan koefisien Gini. Boleh perhatikan dengan baik slide yang Ibu berikan. Perhatikan di sana ada bidang A, ada bidang B, C, dan D. Maka untuk menghitung koefisien Gini itu, kita harus membagi bidang yang berwarna, yaitu bidang A, dibagi dengan total bidang B, C, dan D. Maka koefisien Gini itu merupakan ukuran ketimpangan agregat dan dapat memiliki nilai berapapun, berkisar antara 0, itu artinya kemerataannya sempurna, hingga 1, itu artinya ketimpangannya sempurna. Jelas bahwa koefisien Gini bagi negara-negara yang distribusi pendapatannya sangat timpang berada antara 0,50 dan 0,70. Untuk negara-negara yang distribusi pendapatannya relatif merata,
koefisien Gininya antara 0,20 dan 0,35. Demikian materi kita, semoga berkenan dan para siswa kami memahaminya. Terima kasih. Demikian para siswa kami, materi yang sudah Ibu sampaikan. Semoga semua kalian memahaminya. Dan Ibu yakin kalian memahaminya. Kita akan ketemu pada KD 3.2 berikut tentang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Oke, bye-bye.